Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, kita bertemu kembali dalam channel apa yang kita sebut dengan Sinau Kapal. Adalah sinau itu belajar, atau belajar itu pertanda kita tidak paham, pertanda kita ingin menggali lebih dalam tentang ilmu-ilmu dalam bidang eh, perkapalan, ya, dalam bidang perkapalan. Yang kedua, dalam bidang apa yang kita sebut dengan bidang pelayaran, dan yang ketiga adalah bidang pendukung perkapalan dan pelayaran, disebut dengan bisnis kemaritiman, ya. Nah, tiga bidang ini adalah saling terkait, ya, terkait sama sekali, ya. Untuk bidang perkapalan tentunya kita terkait dengan para desainer kapal, ya, desainer kapal yang dididik sebagai seorang naval arsitek yang ada di katakan di ITS, ya, di Unhas atau di Undip, ya, ITS, Unhas, Undip, atau mungkin di UI, ya, atau di UPN, atau di mana itu, Patimura, ya, dan beberapa yang lain di perguruan tinggi yang lain, ya, itu juga menelurkan uh, tenaga-tenaga ahli dari naval arsitek, misalnya di Dharma Persada misalnya, atau di Surabaya itu ada namanya ITATS, atau Universitas Putra Bangsa, ya, atau yang lain, ya, banyak, atau di Gresik juga ada Universitas Muhammadiyah, kemudian di UI juga ada, dan banyak politeknik yang lain yang terkait dengan desain kapal. Yang kedua, di dalam bisnis perkapalan ini ada namanya galangan kapal, shipyard, ya. Shipyard yang jumlahnya totally around 254, ya, 254 galangan kapal yang tersebar di seluruh Indonesia. Yang banyak memang di suatu pulau kecil tapi galangannya banyak, yaitu di Batam, ya, di Batam itu. Itu adalah bisnis daripada bisnis perkapalan. Juga ada marine, ya. Ada namanya konsultan perkapalan. Jadi itu masuk di sektor pertama. Sedangkan di sektor kedua itu bisnis pelayaran, yaitu para pemilik kapal, para operator kapal, ya, terkait dengan 4 siklus, ya. Siklus bagaimana kawan-kawan daripada shipping company ini, ya, perusahaan-perusahaan pemilik kapal ini berkiprah, berebut kompetisi mencari muatan. Semakin banyak kapalnya, semakin turun freight rate-nya. Ya, semakin turun. Semakin sedikit kapalnya, semakin naik freight rate-nya. Nah, itu kawan-kawan kita di praktisi maritim sudah memahami namanya filosofi supply and demand, ya. Jadi pada saat jumlah kapal banyak, maka biasanya freight rate, tarif muatan itu turun, ya. Nah, pada saat iklim naik, maka naik, biasanya jumlah suplai kapalnya kurang. Nah, inilah sebenarnya yang kita anggap sebagai siklus, ya, satu siklus. Nah, makanya seorang broker kapal atau seorang ship valuation harus tahu fluktuatif daripada freight rate, ya, fluktuatif daripada freight rate. Pada saat itu harganya rise, ya, freight rate-nya rise, harga kapal itu biasanya naik juga, ya. Pada saat dia marketnya turun, freight rate-nya turun, maka harga kapal itu biasanya turun juga. Ya, harga kapal itu sama dengan kita membeli bursa, ya, di bursa itu ada tergantung dari freight rate. Cuman keunikan daripada kapal itu sama juga, ada kalanya sama dengan kita membeli seekor burung. Burung perkutut yang dibeli harganya cuma 250.000, tapi bisa dijual dengan harga 2,5 juta. Kenapa? Karena suaranya, ya, suaranya yang merdu.
berkicaunya. Sama dengan kapal, kita beli murah ya, tapi karena waktu itu nilai kebutuhan akan kapal tersebut sangat tinggi, ya, maka kapal tadi itu yang tadinya harganya murah menjadi melejit. Nah, ini ada suatu momen tertentu. Dan ada pemilik kapal yang hobinya ya di luar negeri ini, hobinya itu sales and purchase. Jadi sales and purchase kapal, ada nama SNP ya, SNP. Nah, itu dia memanfaatkan suatu bisnis pelayaran yaitu siklus 4 kuadran ya, siklus 4 kuadran. Jadi kalau itu tarifnya mulai turun, maka pemilik kapal sudah mulai bingung. Perlulah tangan-tangan pemerintah ya mengatur lewat regulasinya, yaitu misalnya pembatasan. Pembatasan. Kemarin beberapa saat yang lalu di Merak itu dibatasin GT-nya harus 5.000 ke atas. Sehingga kapal-kapal yang ukurannya di bawah 5.000 minggir semua. Mungkin masuk kemana-mana ya. Bahkan ada yang melakukan modification menjadi 5.000. Nah, ini berdampak, hati-hati. Merubah kapal dari 3.000 menjadi 5.000 CT, ada banyak eksesnya. Jadi ada siklusnya. Itu adalah sebenarnya regulated. Fungsi pemerintah untuk mengatur agar tarif itu tidak terlalu turun sehingga bisa naik. Langkah yang terjelek yang dilakukan pemerintah pernah dilakukan pada saat Bapak Presiden B.J. Habibie, atau mungkin waktu itu masih menjabat sebagai Menristek. Itu menggunakan kebijakan yang namanya scrap. Ya, scrap, kapal scrap. Itu sebenarnya untuk mengurangi jumlah kapal. Begitu berkurang ada permintaan baru. Nah, permintaan baru itu waktu itu kalau tidak salah Caraka Jaya ya. Caraka Jaya dibuat dalam bentuk besar-besaran. Dari Surabaya, dari Semarang ada GMI, Surabaya itu ada 2 di dok perkapalan Surabaya maupun PT PAL. Kemudian GMI di Jakarta juga ada, di DKP, kemudian di Palembang di Intan Sekunyit, di Makassar ada di PT IKI Makassar ya. Sehingga animo untuk pembangunan kapal tinggi ya, galangan-galangan dapat order tinggi. Nah, dampaklah suplai mesin, suplai material, komponen, material masuk di situ. Nah, itu siklus di dalam dunia ilmu pelayaran. Nah, jadi ada intersection ketemu antara perkapalan dan pelayaran. Biasanya bertemunya di galangan itu. Nah, pemerintah yang tadi meregulat tadi sebenarnya adalah untuk membuat stabilitas freight rate tarif suatu angkutan. Pemerintah pada dasarnya memandang suatu kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakatnya, pihak desainernya, pihak galangannya, pihak pemilik kapal dan pihak-pihak yang lain. Jadi ini fungsi daripada pemerintah untuk mengatur bagaimana bisnis perkapalan dan bisnis pelayaran ini bisa berjalan dengan payung namanya bisnis maritim dan kebijakan maritim. Serta pihak-pihak pendukung di bidang sektor komponen kapal, maritim, material ya, permesinan juga. Nah, ingat, produk dalam negeri adalah produk yang harus kita junjung tinggi dengan sebaik-baiknya. Anyway, dengan itu yang akan kita bahas saat ini adalah berkaitan dengan ganti bendera ya. Suatu bisnis kita beli kapal dari luar negeri dan harus ganti bendera ya. Ganti bendera. Apa itu ganti bendera? Pergantian bendera. Bendera yang lama dari negara yang lama ke bendera yang baru. Syaratnya apa? Nah, kita buka bahwa pemerintah sudah mengatur kapal-kapal yang masuk di Indonesia. Dalam hal pergantian bendera itu menganut kepada keputusan menteri atau peraturan menteri nomor 26 tahun 2006. Ini kita pegang dengan sebaik-baiknya.
ya, itu kalau tidak salah judul lengkapnya National Decree-nya kita sebut dengan penyederhanaan sistem dan prosedur pengadaan kapal dan penggunaan atau penggantian bendera kapal. Nah, sudah diatur semuanya. Pemerintah meregulat agar tidak simpang siur, tidak, agar tertib dalam mengganti bendera kapal. Nah, bendera kapal tersebut itu ada penggantian bendera kapal atau refledging ini ke Indonesia itu ada kalau nggak salah 5 ya, 5 item apa itu yang harus kita perhatikan dalam ganti bendera kapal ya. Yang pertama, item yang pertama yaitu kita harus menyerahkan bukti bahwa kita telah membayar kepada penjualnya di sana. Ini bukan barang curian, bukan barang piracy, bukan pembajakan, tetapi kita benar-benar membeli kapal itu melalui proses jual beli ya, melalui proses jual beli. Nanti ada video saya mengenai apa itu bill of sale ya, itu bukti jual beli ya antara pihak penjual dan pembeli kapal. Tentunya di dalamnya ada representatifnya, begitu juga pembeli kapalnya ada representatifnya. Bill of sale ini harus dilegalisasi oleh notaris. Nah, ingat item nomor 1 ini harus dilegalisasi oleh notaris atau oleh pejabat pemerintah yang berwenang di mana negara tersebut ditinggalkan. Jadi negara asal kapal tersebut misalnya dari China. Nah, tentunya dilegalisir atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari negara Cina. Jadi kalau kita beli itu. Kemudian apa yang kedua yang harus disiapkan? Yaitu berita acara serah terima kapal atau kita sebut dengan Protocol of Delivery and Acceptance. Protocol of Delivery dan Acceptance ini adalah suatu garis batas di mana kapan serah terima itu dilakukan. Tanggalnya kapan, jamnya kapan, menitnya kapan, detiknya kapan. Karena ini terkait dengan jaminan ya. Jaminan terjadi kecelakaannya sebelum protokol dibikin atau sesudah protokol dibikin. Kalau sebelum dibikin, yang bertanggung jawab adalah penjual kapal. Kalau sesudah dibikin, yang bertanggung jawab adalah pembeli kapal. Bagaimana kalau ditandatangani terus persis detik itu juga terjadi accident, kapal terbakar, kapal tenggelam dan sebagainya. Nah, ini menjadi satu deliberation, jadi pembahasan yang khusus. Siapa yang bertanggung jawab pada saat itu ditandatangani, kan detik itu juga terjadi kecelakaan. Nah, tapi ini jarang sekali. Tapi ada kemungkinan ya, ada kemungkinan. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga namanya disebut deletion certificate atau certificate of deletion, di mana suatu kapal bila pemilik kapal barunya sudah mengajukan permohonan untuk di-delete sertifikatnya, maka pemohon atau pemilik kapal baru itu akan dilayani, dihapus sertifikatnya, pendaftarannya di negara tersebut. Otomatis juga CSA-nya dihapus, riwayat kepemilikan kapalnya dihapus atau dihentikan supaya bisa ke pemilik yang baru. Dan secara otomatis sertifikat yang lama harus dihapus, tidak berlaku. Cuman buat saya catatan, pesan kepada para pemilik kapal, sertifikat yang lama mintalah kopinya ya, mintalah kopinya karena kopinya ini sangat penting ya. Itu ada satu persyaratan yang keempat, yaitu sertifikat yang lama harus dilampirkan pada saat kita mengajukan penggantian bendera kepada pemerintah Indonesia. Untuk apa? Karena pemerintah Indonesia harus menerbitkan sertifikat sementara
refernya kepada sertifikat yang lama di atas kapal ya. Nah, itu penting, makanya jangan sampai kita mengesampingkan sertifikat yang lama ya. Dan itu pun pada saat proses jual beli itu sudah mulai harus ada certificate to be carried on board, harus kita minta kopinya. Kalau perlu kita minta kopinya. Kemudian surat yang nomor 4 yang perlu dipenuhi adalah surat dan sertifikat kapal ya. Yang tadi saya katakan jangan sampai dikesampingkan, yaitu sertifikat kapal. Mulai dari safety construction, class certificate, hull certificate, ataupun machinery certificate ya, safety equipment, safety radio. Kalau dia penumpangnya lebih dari 12 orang, ada 36 orang, minta passenger safety certificate, IOPP-nya, certificate pencemaran. Kalau dia kapal kimia NLS, harus kita minta ya. Ada namanya kalau kapal ngangkut banyak orang di dalamnya, kru, harus ada ISPP, sewage treatment, jadi tempat septic tank gitu ya. Kalau dulu orang ke kamar kecil atau kamar buang air besar langsung dibuang ke laut, tapi dengan adanya ISPP tadi, sewage treatment plant, orang tidak boleh langsung buang ke laut. Ada sewage treatment plant-nya, ada disimpan di situ, diputar dan dikasih kimia atau dibuang ke laut ya, baru boleh dibuang ke laut. Begitu juga garbage manajemen plan-nya sudah kita siapin. Kemudian emisi gas buang, IAPP-nya juga harus kita siapin. Garis muatnya harus ada. Kemudian berkaitan dengan sertifikat kru. Nah, kru kapal yang baru kita lengkapi ya dengan sertifikat kompetensi sesuai dengan jenis kapalnya. Surat tonnage, surat ukurnya. Nah, surat ukur yang lama diganti dengan surat ukur yang baru nantinya. Kemudian berkaitan dengan Colrec ya, Colrec Collision Regulation, terkait dengan kalau kapal-kapal yang baru ada namanya protokol ya, protokol SOLAS, protokol load line 88, kemudian ada protokol MARPOL ya itu. Dan yang terakhir jangan lupa surat sertifikat anti fouling certificate, itu kita harus punya. Dan beberapa sertifikat kalau ada yang dibawa di kapal juga kita minta, kita lampirkan, kita masukkan ke perhubungan. Itu dokumen yang keempat yang harus kita siapkan bila kita mengadakan ganti bendera ke bendera Indonesia. Ya. Dan yang kelima yang terakhir sebenarnya paling gampang, yaitu general arrangement atau gambar rencana umum suatu kapal. Nah, ini semua pihak tahu. Cuman kalau kita nggak ngerti itu pada saat pengedokan hilang itu, atau pada saat pembelian nggak ada, jadi akhirnya harus menggambar baru. Sehingga 5 item ini harus kita siapkan untuk pergantian bendera. Yang pertama adalah Bill of Sale, yang kedua adalah Protocol of Delivery and Acceptance, yang ketiga adalah Deletion Certificate, yang keempat adalah surat-surat kapal, yang kelima adalah General Arrangement. Ya, kira-kira seperti itu. Kalau kita ingin ganti bendera dari negara lain kepada Indonesia, karena ini sudah diatur ya, diatur oleh keputusan menteri atau peraturan menteri nomor 26 tahun 2006. Demikian lebih kurangnya, saya pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya atas perhatian, dan bila ini bermanfaat bisa di-share ke kawan-kawan. Bila ingin diskusi dan konsultasi bisa kirimkan kepada komen ataupun baca deskripsi supaya bisa komunikasi dengan saya langsung. Demikian, sekali lagi, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.